Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen penguji tesis dan yang saya hormati Bapak Bayu Sutikno, SMSM PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fernanda. Saya berasal dari MBA 81 Yogyakarta dengan konsentrasi entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Perancangan Model Bisnis Sportlitik, Platform Analitik Olahraga Berbasis Digital. Pada analisis lingkungan eksternal, kemajuan pesat dalam teknologi digital yang telah menghasilkan lingkungan ekonomi dan teknologi yang berkualitas tinggi untuk semua industri artificial intelligence atau AI menurut Actor tahun 2020. Dalam pola perkembangan industri yang berfokus pada teknologi digital, data sebagai salah satu faktor produksi utama yang harus dimanfaatkan lebih rinci melalui sarana teknis yang lebih lengkap dan efisien, menurut Fu tahun 2022. Lalu akumulasi data besar dalam teknologi digital, inovasi algoritma teoritis, dan perkembangan fasilitas jaringan mendorong inovasi berkelanjutan dalam teknologi artificial intelligence atau AI dan membawa teknologi ini ke tahap perkembangan baru, menurut J.K. Brooks tahun 2019. Telah banyak implementasi teknologi di berbagai bidang kehidupan mulai dari manufaktur, entertainment, konstruksi, pendidikan, kesehatan, informasi, pangan, hingga olahraga. Penelitian yang telah dilakukan oleh The Business Research Company menghasilkan bahwa pasar olahraga global mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dari 35,4,96 miliar dolar pada tahun 2021 menjadi 49,52 miliar dolar pada tahun 2022, menjadikannya salah satu pasar terbesar di dunia dan diperkirakan akan menghasilkan keuntungan lebih dari 4,5 miliar dolar pada tahun 2025. Lalu hasil survei pakar ESPN mengatakan terdapat 20 jenis olahraga terkemuka yang memerlukan kemampuan analitik yang salah satunya adalah sepak bola. Klub-klub sepak bola di berbagai negara telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam bidang ilmu data dan teknologi untuk meningkatkan kinerja pemain di lapangan serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis. Lalu menurut laporan yang diterbitkan oleh Deloitte, penggunaan analitik olahraga dalam sepak bola telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam prestasi tim. Lalu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu tim akademi Bandung mengatakan bahwa tim akademi memiliki masalah terhadap pengembangan dari usia dini yang masih terbilang kurang baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh dukungan teknologi yang masih kurang memadai, di mana pada setiap pertandingan dan latihan belum memiliki statistik yang mencukupi untuk melihat perkembangan pemain. Lalu untuk lingkungan internal, Sportlytics merupakan platform berupa aplikasi yang berfungsi untuk melakukan analisis terhadap statistik dari suatu tim atau komunitas yang ingin mengembangkan performa dari kemampuan atlet atau pemain dari tim tersebut. Platform ini akan membaca dan merangkum kebutuhan dari tim tersebut dalam bentuk analisis yang akan digunakan untuk peningkatan serta perbaikan dari kemampuan performa tim tersebut. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terhadap cabang olahraga lain juga untuk menggunakan platform tersebut. Lalu penggunaan platform tersebut harus ditunjang dengan bantuan sumber daya manusia yang tentunya memiliki keterampilan khusus dengan bidang terkait. Penggunaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk mengolah data yang didapatkan melalui platform menjadi sebuah informasi penting tentang performa dari para pemain. Sehingga dengan adanya penyediaan jasa ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah konsumen untuk menggunakan platform seperti itu. Mengingat tidak semua orang memiliki pemahaman dan keterampilan untuk menggunakan platform tersebut. Lalu terdapat dua komponen yang akan digunakan dalam Sportlytics, yaitu on-field data analytics dan off-field data analytics. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu analitik data dalam pertandingan sepak bola sangat diperlukan untuk menerjemahkan angka-angka yang telah diamati selama pengambilan data. Analitik data ini dapat dimanfaatkan untuk memahami jalannya pertandingan di lapangan. Data-data tersebut bersifat objektif karena menggambarkan jalannya pertandingan tanpa dipengaruhi oleh sudut pandang menonton. Oleh karena itu, analitik data pertandingan dapat menjadi acuan yang lebih akurat untuk memahami bagaimana sebuah tim menyerang dan bertahan, tidak hanya berdasarkan pengamatan langsung yang dipengaruhi oleh perspektif menonton. Berdasarkan dari peluang analisis eksternal maupun internal, platform ini sangat dibutuhkan, terkhusus di Indonesia, untuk menciptakan suatu teknologi berbasis digital, untuk memfasilitasi industri olahraga di Indonesia. Untuk merealisasikan bisnis digital ini, dibutuhkan model bisnis dari Sportlytics untuk mengetahui masing-masing kebutuhan dari 9 blok yang akan dituangkan ke kanvas model bisnis.
Lalu masuk ke pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana perancangan model bisnis politik platform analitik olahraga berbasis digital. Lalu yang kedua, bagaimana kelayakan pada aspek finansial berdasarkan perancangan model bisnis politik platform analitik olahraga berbasis digital. Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama merancang model bisnis dari politik, lalu yang kedua menganalisis kelayakan pada aspek finansial berdasarkan perancangan model bisnis politik. Untuk manfaat penelitian, dibagi tiga. Untuk akademisi, diharapkan dapat menjadi referensi terkait perancangan model bisnis untuk penelitian selanjutnya. Lalu untuk praktisi, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merealisasikan dan menjalankan bisnisnya, dan bagi publik diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai model bisnis. Lalu untuk landasan teori, industri olahraga merupakan industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang dan jasa yang berkaitan dengan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga, kompetisi olahraga, pelatihan, dan pesta olahraga. Lalu untuk analitik olahraga sendiri merupakan ilmu yang berfokus pada pengumpulan data mengenai atlet dan tim untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bidang olahraga. Analitik olahraga digunakan untuk merevolusi cara tim dan atlet mempersiapkan diri, berkompetisi dan meraih kesuksesan dan menjadi komponen penting dalam kemajuan industri olahraga baik dari sisi permainan maupun bisnis. Lalu untuk platform sendiri merupakan suatu fasilitas untuk menjalankan sebuah sistem dengan program yang telah direncanakan dan dibuat dalam bentuk digital. Lalu, peta empati merupakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengenal target audiens guna menyelaraskan strategi bisnis dan value proposition dengan keinginan, kebutuhan, tujuan, dan perasaan pelanggan. Lalu untuk kanvas model bisnis sendiri merupakan sebuah model bisnis yang terdiri dari 9 blok bangunan bisnis yang berisikan bagian-bagian penting yang menjelaskan tentang bagaimana organisasi tersebut menciptakan manfaat dan juga mendapatkan kemanfaatan dari para pelanggannya. Lalu yang terakhir ada analisis keuangan, di mana analisis ini membandingkan biaya dan manfaat untuk menentukan apakah bisnis menguntungkan dan memperhitungkan kemungkinan menanggung kerugian. Lalu masuk ke desain penelitian. Pada penelitian saya ini, saya menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan metode kuantitatif, di mana metode kualitatif di sini merupakan serangkaian teknik penafsiran yang berusaha mendistribusikan, memecahkan kode, menerjemahkan, dan memahami makna dari fenomena tertentu yang terjadi secara alami. Lalu untuk metode kuantitatif sendiri, serangkaian teknik penafsiran yang berfokus pada kuantitas, frekuensi, atau berdasarkan suatu fenomena tertentu yang terjadi. Lalu untuk metode pengumpulan data di sini terdapat data primer dan data sekunder, di mana data primer pada penelitian saya ini saya menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview dan saya melakukan survei. Lalu untuk data sekunder di sini saya melakukan studi pustaka. Lalu untuk instrumen penelitian, pada in-depth interview menggunakan daftar pertanyaan yang mengacu pada kanvas model bisnis. Lalu untuk survei sendiri menggunakan kuesioner yang diberikan kepada calon pelanggan dan mengacu pada peta empati. Untuk metode analisis data di sini terdapat 3, yaitu analisis konten, analisis statistik deskriptif, dan analisis kelayakan finansial. Lalu masuk kepada analisis kompetitor. Yang pertama terdapat analisis kompetitor pada PT Supernova Palapan Nusantara, di mana dapat dilihat pada kanvas model bisnis yang ada pada gambar di sini, di mana untuk proposisi nilai dari PT SPN itu sendiri bisa dapat menganalisis statistik pertandingan dan pemain, lalu juga menggunakan standar FIFA dan setiap pengguna dapat memiliki akun. Lalu untuk analisis kompetitor pada Blazon Bisnis Indonesia dapat dilihat pada kanvas model bisnis pada gambar tersebut, di mana proposisi nilai yang ditawarkan yaitu membuat website application, membuat mobile application, platform presensi karyawan, dan menganalisis semua perhitungan keuangan selama masa kerjasama. Lalu di sini masuk ke paket empati politik, terdapat 31 responden yang mengisi survei. 31 responden tersebut telah sesuai dengan kriteria responden yang dibutuhkan, yaitu pernah atau sedang menjadi pelatih atau jajaran di tim sepak bola. Dan calon responden ini mengetahui tentang analitik olahraga. Dapat dilihat peta empati pada gambar tersebut, di mana para responden sangat mengharapkan tentang kualitas platform, harga yang terjangkau, variasi pada layanan yang diberikan, dan tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Lalu masuk ke model bisnis politik, di mana penyusunan kanvas model bisnis politik ini mengacu terhadap hasil in-depth interview yang dilakukan oleh kompetitor, interview dilakukan oleh calon pelanggan, dan juga survei
dengan kuesioner yang dilakukan para calon pelanggan yang didapat 31 responden dan didapatkan hasil kanvas model bisnis yang disusun melalui pada 9 blok elemen model bisnis. Pada struktur biaya pada model bisnis Superlatif di sini terdapat gaji karyawan, biaya sewa tempat, biaya server, biaya domain, biaya pemasaran, biaya personal perusahaan, dan biaya perjalanan dinas. Lalu untuk aliran pendapatan pada Superlatif sendiri terdapat dua jenis aliran pendapatan. Yang pertama ada biaya langganan, di mana biaya langganan ini nantinya akan digunakan oleh para calon pelanggan yang akan dilangganan dengan minimal selama 2 tahun. Lalu terdapat biaya sewa jasa, di mana untuk biaya sewa jasa ini hanya dilakukan sekali bayar dengan jasa akan datang kepada pelanggan yang menggunakan Sportlitik. Lalu untuk segmen pelanggan di sini terdapat yang pertama pelatih sepak bola. Lalu ada akademi sepak bola, lalu ada penyelenggara acara pertandingan sepak bola, dan yang terakhir ada organisasi atau komunitas sepak bola. Lalu untuk proposisi nilai yang ditawarkan dari Sportlitik, yang pertama, Sportlitik memberikan analisis statistik pertandingan. Lalu yang kedua, Sportlitik dapat memberikan analisis statistik terkhusus individu pemain, dan juga Sportlitik sudah menggunakan standar oleh FIFA, di mana FIFA merupakan asosiasi terbesar di dunia. Lalu pada nilai keempat, yaitu menawarkan jasa analisis statistik, di mana dari tim Sportlitik akan mendatangkan kepada pelanggan yang ingin menggunakan jasanya dan hanya digunakan oleh jasa tersebut. Lalu untuk setiap pengguna memiliki akun, dan yang terakhir dapat melakukan kustomisasi pada fitur Sportlitik. Lalu untuk hubungan pelanggan di sini Sportlitik menggunakan customer service dengan WhatsApp bisnis untuk menjaga hubungan dengan para pelanggannya. Lalu untuk saluran yang digunakan Sportlitik untuk media pemasaran atau promosi, Sportlitik menggunakan door to door, atau Sportlitik mendatangkan satu persatu calon pelanggan untuk menawarkan dari produk dari Sportlitik itu sendiri. Lalu juga Sportlitik menggunakan media sosial berupa Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Lalu terakhir ada website. Lalu untuk mitra utama dari Sportlitik sendiri terdapat penyedia server, penyedia domain, dan vendor-vendor hardware. Lalu untuk aktivitas utama dari Sportlitik terdapat riset, lalu user development, lalu marketing present, dan pemeliharaan atau maintenance. Lalu untuk sumber daya utama dari Sportlitik terdapat kantor, sumber daya manusia, dan yang terakhir server. Dan itu adalah kanvas model bisnis dari Sportlitik. Berikut masuk ke analisis kelayakan finansial, di mana di analisis kelayakan finansial di sini proyeksi meningkat sebesar 20% pada setiap tahunnya. Lalu untuk sumber pendapatan diperoleh dari biaya langganan dan biaya sewa jasa. Lalu di sini dapat dilihat terdapat 3 skenario yang digunakan, yaitu optimis, normal, dan pesimis. Untuk skenario normal tersendiri di sini terdapat NPV sebesar 586 juta sekian dengan nilai IRR sebesar 53% dan payback period sekitar 2 tahun 7 bulan, dan dapat dikatakan untuk analisis kelayakan di sini dapat dikatakan layak. Lalu untuk skenario optimis terdapat nilai NPV sebesar 883 juta sekian dengan nilai IRR sebesar 76% dan payback period sebesar 2 tahun. Dan analisis kelayakan dapat dikatakan layak. Dan yang terakhir, skenario pesimis, di sini terdapat 289 juta sekian dengan IRR 29% dan payback period 4 tahun 2 bulan. Lalu untuk analisis kelayakan dapat dikatakan layak. Untuk rencana aksi di sini terdapat rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan yang dibagi menjadi 3 tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang dapat dilihat pada gambar yang akan direncanakan pada periode setahun dan akan disesuaikan dari tahun berikutnya pada tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Berikut menggunakan penanggung jawab dari kegiatan terdapat CEO, CFO, COO, CTO, Sales and Marketing Director, dan Customer Service untuk bertanggung jawab atas kegiatan dari Sportlitik itu sendiri. Dan di sini terdapat ukuran kinerja usaha yang dibagi menjadi 5 aktivitas. Yang pertama kegiatan pemasaran, kegiatan keuangan, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan pelanggan. Mungkin sekian dan terima kasih atas presentasi penelitian tesis saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.